Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang Tomb Raider lokal bernama Yadi dan Daus yang sedang sibuk membongkar kuburan di area pemakaman Tiongkok. Rupanya, Yadi dan Daus yang pengangguran setelah disekem Okegas berniat mengambil perhiasan dari jasad Kewes Cindo yang baru dimakamkan tadi sore. Hingga setelah berhasil membuka peti, Yadi dan Daus bergegas memaling perhiasan dan barang berharga lainnya. Maaf ya, Cimomo. Astagfirullah, sontak mereka pun panik saat melihat jasad si Enci tiba-tiba bangkit akibat tidak redo perhiasannya dimaling. Sementara di sisi lain, presenter acara misteri yang mirip Donita bernama Monique terlihat sedang melakukan liputan di area kuburan Tiongkok. Terlebih menurut mitos dan cenah, setiap malam bulan purnama para arwah penasaran selalu menampakkan diri di tempat tersebut. Sontak Monique pun panik saat melihat sosok Jabrik beruban memperhatikan liputannya. Di tengah ketakutan, Monique langsung mengajak rekannya yang bernama Akbar untuk pulang saja. Diceritain begitu aja udah kabur. Di saat itu pula, seketika lutut Yadi dan Daus lemas saat melihat sosok Kunti Huisan yang ngejogrok di belakang mereka. Di keesokan harinya, setelah liputan nyata membuahkan hasil, Monique pun terlihat kebingungan mencari bahan untuk liputan berita mistis. Monique pun takut jika dirinya harus dipecat dan menjadi pengangguran. Apalagi saat ini 19 juta lapangan pekerjaan hanyalah mimpi semata. Hingga sesaat kemudian, Akbar tiba-tiba mempunyai sebuah ide dengan mengajak Monique untuk melakukan peliputan ke sebuah perumahan elit yang mengalami teror polling. Mendengar hal itu, Monique yang trauma setelah salah menyoblos paslon langsung menolak hal tersebut. Akan tetapi, Akbar menegaskan jika polling ini bukanlah polling pemilu, melainkan pocong keliling. Dirasa tak terlalu horor dibandingkan polling partai, Monique langsung menyanggupi ajakan Akbar. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah aksi pencuriannya gagal, Yadi yang kebingungan meminta Daus untuk membaca berita viral di koran, di mana saat ini sedang terjadi teror pocong keliling di komplek perumahan elit. Mendengar hal itu, Yadi berniat memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi perampokan dengan cara menyamar sebagai pocong. Singkat waktu, setelah jauh menempuh perjalanan, Akbar dan Monique bergegas menuju komplek berbunga yang saat ini sedang marak diteror sosok polling. Sementara di kompleks, sepasang pengantin baru bernama Romi dan Angel sudah tidak sabar ingin memperagakan lirik lagu Belah Duren. Silakan masuk. Dirasa ini saatnya, mereka pun bersiap untuk memberikan tontonan menarik bagi para penonton Ojon's Review. Namun baru saja pemanasan, Romi pun kesal saat mendengar suara gedoran di pintu rumahnya. Tapi setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Bang Romi. Astagfirullah, sontak pengantin baru ini pingsan setelah diteror sosok pocong keliling. Di keesokan harinya, setelah menginap di Hotel Oye, Akbar dan Monique terlihat menghampiri seorang penjual pecel tobrut bernama Neneng yang sedang berjualan di bawah pohon Golkar. Lantas, mereka langsung menanyakan informasi tentang polling yang katanya selalu meneror warga akhir-akhir ini. Namun suenya Neneng tidak mau membahas hal tersebut, terlebih ia takut rumahnya didatangi sosok polling. Kembali ke komplek, istri seorang pengembang bernama Asri terlihat kesal dengan isu polling yang menyebar di kompleknya. Terlebih hal itu membuat rumah di kompleknya sulit mendapat pembeli. Sementara di sisi lain, ketika si janda gatel bernama Barbara sedang yoga, suami Bu Astrid yang bernama Jamal terlihat mengendap-endap mendekatinya.
Setelah Jamal terpancing, Barbara yang sok jual mahal terlihat memberikan kode gabrut dan mengajak Jamal untuk masuk ke rumahnya, asalkan ia harus mendapat jatah 2 unit ruko yang ada di depan komplek untuk berjualan kelontongan. Aduh, jatuh lagi. Kamu kenapa sih lari-lari? Biasanya nggak sama kamu, beneran deh. Sementara itu, skuad keluarga besar berniat untuk mencari rumah baru di komplek ini. Namun belum sempat mereka menghubungi Bu Astrid, mereka pun merasa ngeri saat Yayan membacoti kedua anaknya yang sedang bermain pocong-pocongan. Terlebih saat ini komplek mereka sedang diteror pocong keliling. Mendengar hal itu, Lina yang ketakutan langsung mengajak keluarganya mencari komplek lain. Sungguh malang nasib mobil yang satu ini. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Setelah isu polling semakin meresahkan komplek, Jamal terlihat mengumpulkan warga yang masih bertahan di kompleknya, di mana ia meyakinkan para warga jika polling hanyalah hoaks semata. Di saat itu pula, Akbar yang datang memberitahu Monik jika Pak Jamal merupakan seorang pengembang perum jolim, di mana ia sering menggusur tanah warga untuk dijadikan perumahan elit. Kembali pada Pak Jamal, agar warga kompleknya tinggal dengan nyaman, Jamal berkata jika ia telah memasang alarm darurat di setiap rumah, andai saja hal tak diinginkan terjadi. Kemudian Jamal meminta warganya untuk kembali ke rumah masing-masing. Hingga setelah para warga pergi, Akbar dan Monik langsung meminta keterangan Jamal tentang teror polling. Mendengar hal itu, Jamal yang kesal menegaskan jika isu polling di kompleknya hanyalah hoak. Sementara itu, Yadi yang akan melakukan aksi perampokan terlihat mendandani Daus untuk nge-cosplay menjadi pocong. Sesaat kemudian, Tata dan Titi pun syok parah saat melihat pocong yang ngejogrok di halaman rumahnya. Di tengah ketakutan, Tata dan Titi memberitahu ibunya. Mendengar hal itu, Yayan langsung mengajak putranya untuk pulang. Pocong, Ma. Pocong. Melihat TV tabungnya Raib, Yayan pun menyadari jika sosok yang anak-anaknya lihat adalah maling. Hingga di tengah kekesalan, Yayan langsung membacoti sosok pocong yang ngejogrok di depan pintu. Mentang-mentang makeupnya jelek, mukanya jelek, hah? Karet. Beneran. Sontak Yayan pun kelenger saat menyadari sosok di hadapannya merupakan pocong beneran. Sementara di rumah Barbara, ia yang mengenakan baju harom seketika heran saat mendengar ketukan di depan pintu rumahnya. Ternyata itu adalah keisengan Jamal yang datang lewat pintu belakang. Di tengah rasa kaget, Barbara yang sudah gatal langsung mengajak Jamal ke kamarnya. Namun sebelum melakukan adu gabrut, Barbara yang memiliki fetish superhero meminta Jamal untuk nge-cosplay sebelum membobol celengannya. Oke bang, mau ganti superhero. Nggak kelihatan apa-apa sih aku nih. Cringe Bagong. Setelah beberapa kali ganti kostum, di saat itu pula Jamal pun menyangka jika Barbara sedang nge-cosplay jadi pocong Mumun. Tapi nggak apa-apa kok Barbie. Barbie, kamu. Astagfirullah, seketika cacing Jamal peot saat sosok yang ia grepe merupakan Polling. Bersamaan dengan hal itu, Astrid yang tidak ingin menjadi korban NTR terlihat bersiap ngaduk bersama satpam komplek yang bernama Dadang. Bagaikan belatung nangka, Astrid terlihat kelimpungan saat melihat Dadang memamerkan ototnya. Di malam berikutnya, Monik terlihat mulai melakukan peliputan, di mana ia berharap sosok Polling ini benar-benar menunjukkan bebenguknya. Di saat itu pula, Dadang yang ingin masuk TV berkata jika dirinya akan berusaha melawan si Polling jika sosok itu benar-benar menunjukkan bebenguknya. Sementara di rumah warga, Yanto yang meminta jatah terlihat kesal saat istrinya yang kecapean menolak ajakan gabrutnya, padahal istrinya sudah memakai baju harom.
Di tengah teror pocong yang semakin menjadi, warga komplek yang ketakutan terlihat mengungsi ke rumah Jamal. Sementara di luar, Dadang, Akbar, dan Monik terlihat kebingungan mencari keberadaan si Poling. Suaranya dari mana-mana nih. Saat cekernya terkilir, Monik pun panik saat pertama kali dirinya melihat sosok Poling. Di sisi lain, ketika Daus dan Yadi berusaha kabur dari komplek, seketika mereka pun panik saat melihat sosok Poling dengan bungkus kain berpomade. Ada yang beneran. Di saat itu pula, Monik dan Akbar yang melakukan pengejaran tidak menyadari jika si Poling sedang bersembunyi di dalam gudang. Lantas setelah jauh melakukan pencarian, mereka pun heran saat melihat seorang aki-aki yang sedang bermain kacapi di tempat sepi seperti ini. Lantas tak ada angin dan hujan, tiba-tiba Abah Bejo menceritakan penyebab teror Poling ini terjadi di wilayahnya. Di mana ketika itu Barbara dan Dadang merupakan dalang dari penyerobotan lahan milik warga, hingga lahan itu dijual pada Jamal untuk dibuat perumahan elit. Namun karena warga terus menolak, Dadang pun akhirnya membakar rumah-rumah warga hingga memakan korban jiwa. Dan gobloynya, Dadang menguburkan jasad-jasad itu secara serampangan di wilayah perumahan. Setelah mendengar kesaksian tersebut, seketika mereka pun panik saat melihat kedatangan Dadang. Tapi tiba-tiba akhirnya, dengan kekuatan telekinesis, si pocong berhasil membuat Dadang modar di lindes gerbong kereta. Sementara di rumah, Barbara yang juga berkomplot dengan Dadang mulai mengalami teror mengerikan. Singkat cerita, setelah tindakan kriminalnya terungkap, Barbara terlihat digelandang menuju polsek. Rasain lo. Bang Jamal! Bang Jamal! Laporan. Bersama dengan hal itu, tim kepolisian terlihat melakukan pembongkaran dan otopsi pada jasad korban yang dibakar oleh Dadang. Akhirnya terungkap juga semua pocong keliling atau yang biasa disebut Poling merupakan sebuah melaporkan dari TKP. Selamat malam. Di saat itu pula, Monik yang melakukan peliputan pun terlihat senang saat penyidikan yang mereka lakukan berhasil mengungkap misteri teror Poling. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menghibur dan pocongnya lumayan serem bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Karena masa film gini doang harus dijelasin lagi. IMDb untuk film ini adalah 4,3. Mungkin segini dulu pembahasan film Pocong Keliling 2010. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.